Ya nggak apa-apa lah saya bocorin. Bocorin artinya ini suatu hal yang memang dibutuhkan untuk show. Dia seorang profesional di industri broadcasting dan pertelevisian. Alat itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh, tapi gimana SDM-nya itu paling chaos sih. Settingan bukan berarti kerana yang negatif. Gampang. Iya bener. Ya, karena asal pegang aja gitu, asal pegang. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Edusphere, ruang berkembang dan berkarir, tentunya dengan aku Dian Ayu Lestari yang akan menemani teman-teman dengan obrolan santai dan penuh insight. Hari ini kita akan membahas perihal broadcasting dan mengungkap fakta menarik yang ada di balik layar TV, dan tentunya akan ada cerita seru dan tips-tips menarik untuk teman-teman di rumah. So, aku hari ini nggak sendiri, tentunya ditemani oleh tamu spesial. Beliau seorang profesional di industri broadcasting dan pertelevisian tanah air. Langsung aja kita sambut Kak Miftah. Halo Kak Miftah. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Belakangan ini kesibukannya apa Kak? Sibuk nyibukin diri kalau saya. Nyibukin diri ya. Saya selama udah nggak di TV jadi pengajar. Saya dari pengajar di SMK sih. Terus juga yang ngembangin usaha dokumentasi wedding. Gitu. Ya kurang lebihnya sih cuma itu aja sih kerjaannya, sisanya ngerawat anak di rumah. Itu banyak tapi ya, itu banyak ya Kak, tapi kerjaannya. Oke, nah Kak, hari ini kan kita mau ngebahas perihal broadcasting dan mengungkap fakta menarik di balik layar TV nih Kak. Nah sebelum kita jauh membahas, aku sih penasaran Kak, bisa nggak sih Kak jelasin sedikit broadcasting itu sebenarnya apa sih Kak? Broadcasting kalau secara harfiah itu informasi visual, audio yang diimplementasikan melalui media seperti TV, radio, sekarang tuh mungkin ada YouTube gitu loh. Kalau secara harfiahnya seperti itu sih. Oke. Nah Kak, kalau skill apa aja sih Kak yang dibutuhin untuk kita bisa masuk ke dalam industri broadcasting? Kalau skill sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena broadcasting itu kan industri kreatif. Berarti salah satunya industrinya harus orang yang kreatif gitu. Terus yang kedua ya siap aja untuk rotasi hidupnya itu berubah, karena kita nokturnal, yang tidur buat kerja. Gitu. Jadi kerjaannya pun kayak saya pernah kerja jam 1 pagi sampai jam 5 subuh. Tidurnya baru ya jam 8, jam 9 kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak dibutuhin. Kreatif itu kan luas. Luas betul. Seni dia masuknya. Jadi kalau misalkan kita bilang kreatif, ya semua udah mencakup. Gitu. Terus ya tadi masalah waktu. Waktu akan pola hidupnya berubah. Kalau yang bukan jurusan dari broadcasting ya kaget biasanya sih. Karena pola hidupnya, pola tidurnya, pola makannya itu semuanya berubah banget. Terus yang selanjutnya cekatan, karena kalau orang broadcast tuh bahasanya nggak boleh diem. Iya, kita harus udah kemana-mana nyari inspirasi aja. Kadang suka nggak di kantor kan? Iya benar. Kadang suka keluar. Iya, orang gitu. kreatif terkenalnya gitu ya Pak. Kayak gitu. Kurang lebihnya sih ya kayak gitulah. Nggak terlalu banyak, tapi cakupannya lumayan luas untuk bisa mempunyai skill-skill tersebut, dan nggak semua orang bisa punya skill tersebut, tapi ada, tinggal diasahnya aja gitu. Berarti itu nggak ada skill yang spesifik gitu ya Kak ya? Enggak sih, karena kan kreatif itu kan memang semua manusia pasti kreatif. Iya betul, Ya, karena kan? sebenarnya semua orang bisa. Tinggal gimana ngembangin, terus ngedapetin pressure-nya, karena di TV itu pressure-nya luar biasa. Gitu. Itu menarik kita. Udah syuting sekarang besok tayang, kan wajib editingnya juga harus beres cepet gitu loh. Jadi ya harus banyak hal yang sebenarnya dipahamin, karena ini berhubungan juga bukan cuma sama kreativitas tapi juga sama badan kita juga. Oke, menarik ya, menarik. Nah, kalau bagian-bagian di dalam dunia broadcasting itu ada apa aja? Kalau disebutin subuh beres. Subuh ya. Banyak, yang penting. Sebenarnya banyak sebenarnya. Kenapa saya bilang banyak banget? Kita kalau syuting
Saya kalau syuting Idol atau X Factor waktu itu satu acara ya, satu acara bisa sekitar 70 something lah orangnya, divisinya belum lagi. Karena kan divisi produksi, ada services, ada support, ada teknis, banyak banget di dalamnya itu ada cakupannya banyak lagi gitu loh. Tapi yang orang mungkin tahu yaitu biasa divisi produksi. Itu isinya eksekutif produser, ada asprot, ada PA, ada kreatif. Nah kalau saya masuknya services. Kerjaan saya services, saya floor director. Kerjanya services itu biasanya kalau services isinya kameramen, terus floor director, terus director sama editor. Ada lagi support. Nah support ada lagi nih, support biasanya isinya ada make up, ada wardrobe, terus ada properti, banyak pokoknya sebenarnya kalau mau dijumlahin itu aja udah sekitar 12 job desk lebih kayaknya. Ada lagi ada UPM, ada off air, ada on air, ada MCR dan lain sebagainya gitu. Wah, cukup banyak ya kalau kita kulik lebih. Ya benar sampai subuh sih. Bisa sampai subuh. Ya ingin 71 orang sekali. 70 lah kurang lebih sekali. Kalau suka ngeliat kredit itu kan? Iya. Nah, hitungin aja satu. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Banyak banget. Ya, kayak kameramen aja kayak di Idol 9. Tapi kalau di bola kita biasanya 12 sampai 13 orang. Iya, itu di bola sih. Di bola paling banyak biasanya. Tapi kalau di tim kita aja nih FD kadang kalau acara-acara kayak Idol itu bisa 3 sampai 4 orang. Kerjaannya beda-beda dan saling mengisi, itu baru FD-nya 4 orang. Banyak lah pokoknya kalau dari jumlah. Seru ini. Nah, berarti ada profesi yang sebenarnya kita nggak tahu di balik layar TV nih Kak. Yang kita nggak tahu tapi sebenarnya itu penting gitu untuk acara tersebut gitu. Ada nggak sih Kak? Oke, untuk kerjaan ya yang mungkin orang nggak tahu banyak nih, cuman itu sangat-sangat punya banyak andil di stasiun TV. Sebenarnya semua kerjaan di TV itu mungkin orang belum tahu isi kerjaannya seperti apa ya. Cuman kalau bisa dibilang kerjaan floor director atau FD yang kebetulan memang kerjaan saya, itu adalah kerjaan yang kalau bisa dibilang nggak cuma sekedar ngajakin penonton tepuk tangan. Pernah nonton Dahsyat? Nah, Dahsyat tuh suka ada yang kucek-kucek di mulut. Nah, itu penonton bayaran. Penonton bayaran itu koreonya biasanya dari FD. Nah, FD itu macem-macem isinya, nggak cuma yang di depan ngurusin si alay-alaynya doang, tapi yang di belakang layar juga sebenarnya mereka banyak. Dan FD itu termasuk astrada bahasanya kalau misalkan kita di film itu astradanya. Nah kalau di TV dia asisten program director masuknya gitu. Ternyata menarik banget ya Kak ya buat ngebahas lebih dalam tentang FD gitu ya. Nah tapi dari tadi yang cerita Kakak gitu, aku sedikit penasaran gimana sih perkembangan dunia perindustrian gitu ya atau dunia pertelevisian ini dari zaman dulu sampai sekarang yang era digital gitu. Pesat banget sih. Pesat banget. Parah sih, pokoknya udah era digital after COVID, kita kan dipaksa digital. Oh iya benar. Iya, kita dipaksa digital, orang-orang dipaksa untuk bisa megang handphone, orang tua pun juga harus bisa megang handphone. Anak-anak udah sekolah melalui online gitu loh. Jadi kalau kita runut dari jauh banget, perkembangannya itu sangat pesat banget. Terutama untuk masalah peralatan syuting itu udah pasti. Dulu kalau kita syuting itu saya masih ngalamin pakai Betacam, kaset yang lumayan gede segini, itu durasi 90 menit. Kalau udah hilang, kalau udah habis ganti kaset. Gitu loh. Ada mini DV juga sama kurang lebih durasinya. Jadi kalau kita syuting udah kasetnya habis, buru-buru tuh ganti. Gitu loh. Kalau sekarang apa? Udah pakai memori. Udah bisa masuk ke alat VTR ataupun masuk ke OBS, langsung bisa kerekam tanpa memori. Gitu. Terus dari konten juga sekarang lebih beragam banget sih. Konten lebih beragam. Tapi kalau kita ngomong masalah keberagaman kontennya, mungkin kalau bisa dibilang sekarang lebih beragam. Tapi kalau dulu itu kontennya itu atau kreatifnya itu mungkin kalau dulu tuh lebih natural. Gitu. Kenapa bisa dibilang natural? Karena hampir semua konten ataupun isi kreatif zaman dulu itu tuh nggak bisa dimasking apapun. Entah itu melalui CGI atau kita pakai green screen dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ngomong perkembangan itu nggak usah dibilang sih, itu sangat-sangat signifikan banget perbedaannya, terutama di dunia industri yang sekarang industri TV itu harus bersaing ketat sama YouTube.
Benar, sama platform-platform Platform termasuk yang YouTube. mulai, Tapi memang kalau buat saya tapi tetap aja menang di TV. Karena TV itu kalau kita ngomong masalah kualitas gambar, dia mau di Eropa, mau di Papua, mau di Amerika sekalipun, kalau dia udah nayangin kualitas pasti minimal Full HD. Kalau misalkan ada kebakaran, misalkan ya ada kebakaran di satu tempat atau Gunung Merapi meletus deh, misalkan kan suka ada kontributor tuh yang ngambil video melalui handphone kalau sekarang kan, kalau dulu masih pakai handycam, tapi gambarnya kurang bagus. Tapi kalau kita live langsung bawa mobil buat live-nya, ya itu pasti kualitas lebih pasti bagus. Iya benar-benar. Akan terbilang kualitas masih jauh daripada YouTube. TV masih jauh lebih baik untuk masalah segi kualitas penayangan, terus organisirnya gitu. TV masih lebih bagus sih kalau saya bilang gitu. Oke. Cukup ini ya, berarti memang perkembangannya pas benar-benar dipaksa pas COVID berarti gitu. COVID ya 2019 itu kita kan harusnya digital itu kalau nggak salah 2026 harusnya. Oh gitu, ada prediksi ya, maksudnya ada prediksi. Bukan diprediksi, justru malah memang harusnya 2026. Oh. Nah kita digital 2024 kemarin ya, kalau nggak salah 2020 atau 2023 saya lupa. Pokoknya pindahkan tuh analog langsung ke digital, semua TV pakai set top box. Oh iya benar. Nah kalau ada tuh yang ngevideoin perpindahan dari analog ke digitalnya, nah kita dipaksa digital. Kenapa? Karena saat COVID itu orang semuanya udah digital. Nah kita nggak boleh ketinggalan karena di luar sana digital udah main 10-20 tahun, 10-15 tahun mungkin. Karena kenapa saya bilang 10-15 tahun? Waktu zaman saya megang lupa di antara X Factor atau Idol. Oh X Factor. Jadi ada X Factor dari Eropa, saya lupa negaranya mana. Mereka datang ke Indonesia. Tahu nggak apa yang terjadi saat mereka datang ke Indonesia ngeliat semua peralatannya? Apa tuh? Mereka kaget kita masih menggunakan alat yang 10 tahun mereka udah nggak pakai. Tapi suaranya sebagus itu. Suaranya sebagus itu. Jadi mixer 64 channel yang punya RCTI itu udah pakai 10 tahun yang lalu sama mereka. Tapi mereka heran kenapa kok bisa kualitas penyanyi-penyanyi yang bisa sebagus alat mereka yang sekarang. Akhirnya kita kembali lagi, alat itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh, tapi gimana SDM-nya. Akhirnya seperti itu sih. Pasti itu kaget banget ya mereka. Iya, kita emang kalau bisa bilang ketinggalan, kita lumayan banyak ketinggalan loh. Ketinggalan banget. Iya, di TV di Amerika itu udah nggak ada lagi floor director kerjaan kayak saya. Dia pakai layar di atas. Jadi jadi kita show-nya nih lagi acara misalkan. Nah di atas ini tuh ada TV. Nah penonton yang di belakang sana nanti kalau misalkan ada hal yang ceria atau apa, ada tulisan applause, tepuk tangan gitu. Memperhatikan, ditulis juga sama dia gitu. Jadi di luar negeri sana malah hampir bisa dibilang untuk operatornya itu semua rata-rata di MCR atau di master control room. Jadi mereka mempergunakan alat-alat khusus, kamera pun jalan sendiri. Sampai sudah kayak gitunya kalau di luar negeri sana. Makanya di luar negeri kerjaan seperti floor director sudah saya itu harganya jauh lebih mahal, bisa sampai puluhan juta sekali ngejob gitu. Karena udah pakai alat-alat. Semua pakai alat gitu. Walaupun nggak semuanya bisa tergantikan sama alat ya, tetap ada manusia harus tetap ada di situ. Tapi kebanyakan di luar sana udah pakai kayak gitu. Mau ningkatin skill kamu tanpa ribet? Di E17 Course, kamu gak cuma ikut pelatihan, tapi siap jadi andalan. Yuk sekarang giliran kamu, daftar hari ini dan wujudkan masa depanmu. E17 Course, langkah cerdas bikin kamu naik kelas. Nah kita dari tadi udah ngebahas tentang perkembangan dunia pertelevisian ya Kak ya. Nah kayaknya akan jauh lebih seru kalau misalkan kita dapat pengalaman langsung gitu dari kakak selama di industri broadcast itu gitu, mulai dari pengalaman yang mengesankan atau yang paling chaos gitu Kak, boleh nggak Kak di-sharing ke kita? Kalau yang chaos, bukan chaos sih, tapi ini mungkin udah ada tayangannya di di stasiun TV. Karena waktu itu ini terjadinya waktu itu live. Mungkin nanti bisa cari di YouTube kali ya. Ini acaranya saya waktu masih di RCTI, itu acaranya X Factor. X Factor. Itu X Factor baru mau masuk kalau nggak salah ke 4 besar. Zamannya masih ada Mika Angelo, Fatin Sidkia, Sena Malsiana, New Dimension sama Novita. Ada 5 orang.
Ya, itu 5 orang itu punya mentor masing-masing. Ada Ahmad Dhani, ada Teh Ocha, ada Anggun C. Sasmi, sama Baby Romeo. Oh ya. Nah, ini perebutan tempat keempat nih. Kita udah GR segala macam tuh aman sebenarnya. Cuman pas live tiba-tiba mic-nya Sena Malsiana dia udah keluar dari LED mati. Wah, itu pengalaman yang cukup sangat menegangkan karena mic itu posisinya saya yang pegang, yang saya berikan langsung gitu loh. Saya takut kayak wah, apa gara-gara gua gitu kan. Cuman memang pas lagi mic itu kan kalau di ECT itu ada namanya stage crew. Jadi stage crew itu udah ngasih ke saya itu kondisinya memang udah nyala dan kita pasti make sure nyala ya. Oke, Shena ini nyala ya. Oke, nyala. Udah dikasih ke Shena. Tapi tiba-tiba pas lagi dia nyanyi mati. Itu bener-bener udah buka LED, dia udah jalan ke tengah. Dia yang tadinya saya lupa lagu itu, mana yang jelas lagunya ceria sih. Cuman pas dia udah jalan, lagunya udah mic yang nggak nyala, moodnya drop. Wah, gila itu. Abis itu kita langsung ada pertemuan untuk ngebahas masalah itu karena Teh Ocha nggak terima kalau anaknya itu tuh pas lagi perform itu mic-nya mati. Kesalahan teknis gitu. Kesalahan teknis kita kan nggak tahu ya, kan namanya alat gitu kan, bukan yang berhubungan sama manusianya tapi sama alatnya. Ya tahu-tahu pas lagi emang diambil posisi mic-nya mati. Nah, sedangkan dari teman saya ke saya sampai ke Shena tuh hidup. Nggak bisa nyalahin siapapun, cuman itu mic mati, pas dicek baterai masih ada normal. Nah, micingnya itu kebetulan kalau kita pegang on off-nya di bawah. Pas di bawahnya banget. Jadi takutnya aja pas Shena lagi megang. Kepencet. Kalau katakan lama dia mati. Gitu. Nah, kalau kita pakainya biasa kan ada mic yang on off-nya dari atas bawah gitu kan. Nah, ini di bawah. Gitu loh, benar-benar di bawahnya banget si tempat baterainya. Jadi pas kita pegang itu benar-benar kalau nggak sengaja kita katakan bisa mati. Nah, tapi kita juga nggak bisa nyalahin si Shenanya karena kita juga nggak tahu nih teknisnya seperti apa. Itu paling chaos sih. Karena itu berhubungan langsung sama saya, kerjaan saya juga dan ya saya harus bertanggungjawabkan itu benar atau tidak gara-gara kesalahan saya atau sama teman atau memang ini teknis. Itu paling chaos. Ada lagi waktu itu waktu MasterChef. Ini off the record sih artinya. Jadi kita syuting MasterChef itu Chef Juna lagi mau mempersiapkan peragaan masaknya dia. Cuman kita udah diburu-buru nih untuk mempersiapkan. Ternyata timnya dia itu nggak ngebawa bahan-bahan yang diperlukan atau alat, saya lupa deh. Akhirnya dia marah-marah di situ. Kita syutingnya molor. Baru beres jam 5 subuh kalau nggak salah deh. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita baru beres, jam 10 paginya kita syuting lagi. Oh. Ya, kita kalau MasterChef biasanya jam 10 pagi kita udah standby, malah bisa syuting. Habis itu kita baru beres biasanya sekitar jam 10 malam kalau nggak jam 12 malam. Nah, ini kita jam 7 pagi. 7 pagi. Mulai jauh banget. Itu hampir 1 hari kalau bisa dibilang. Nah, setelah itu jam 10 paginya kita syuting lagi untuk episode yang selanjutnya ada 2 episode. Gitu. Ya sebenarnya sih ada beberapa, cuman yang paling chaos mungkin itu kali. Oke, nah kalau yang mengesankan? Sebenarnya semua kerjaan yang saya lakukan itu mengesankan karena nggak semua orang bisa ketemu sama artis. Kita ngomong dasarnya itu aja. Betul. Karena dulu saya masuk ke broadcast posisinya sebenarnya nggak mikirin mau ketemu sama artis ya, cuman pengen kerja di industri TV aja gitu loh. Terus ketemu sama artis, banyaklah orang-orang yang bilang, gue mau ini dong, gue mau ketemu itu dong. Dalam arti gue ketemu tiap hari kayak biasanya. Ada pride tersendiri yang mungkin orang lain tuh nggak bisa ketemuin. Dan ternyata artis ya udah manusianya biasa. Cuma mereka punya privilege aja dikenal sama orang banyak, makanya mereka di situ banyak banget yang pengen ketemu gitu loh. Sampai pernah waktu ada Cowboy Junior awal-awal itu masih kecil-kecil banget. Oh iya. Itu Cowboy Junior saya lupa tahun 2013-an kalau nggak salah 2012. Tetangga, Mas, anak saya dong mau ke Dahsyat katanya ada Iqbal Cowboy Junior. Bisa bayangin gitu, saya kalau buka agensi buat nganter-nganterin anak, saya
taruh 100.000 per anak sih kaya kali ya gitu. Jadi akhirnya oh yaudah ayo ikut mau sama saya aja atau sama Mbak Barini namanya. Mbak Barini. Oh, sama saya aja, yaudah nyusul aja Mbak sana. Di sana tuh nggak cuma mau foto sama Iqbal, nonton di depan, nonton di samping kamera, di moto-moto segala macam. Makanya kadang saya mikir, oh ini dulu mungkin gue kayak gini nih. Tapi setelah gue jadi seperti ini, oh ternyata banyak yang pengen kayak gue juga. Dan itu nggak gampang atau ya nggak mudah lah ibaratnya buat ketemu sama artis. Nah, saya sebagai jembatannya, makanya itu yang paling apa ya menarik juga sih. Iya benar, itu menarik banget sih Kak. Menarik sih. Aku kalau misalkan tetangga sama Kakak juga aku bisa untuk ketemu kamu junior masalahnya. Iya, ntar ketemunya mau sama saya, sama Raffi, sama siapa ada aja. Pagi. Kadang suka mereka aja tuh masih ditungguin di luar sama ibu-ibu kayak gitu-gitu. Kita yang jadi kru di sana kadang suka ngebantu ngawal untuk masuk. Karena kan kalau enggak ibu-ibu tuh kadang suka pada jambak. Iya benar. Ya, asal pegang aja gitu. Asal pegang. Nah Kak, pasti pada kepo juga nih teman-teman di rumah ya. Gimana sih Kak alur untuk memproduksi program gitu sampai bisa tayang di TV? Oke, alur dari awal banget ya. Iya, awal banget. Jadi kalau kita ngomong dari awal banget, jadi itu kita sebelum ada produksinya, kita tuh pasti produser itu tuh pasti yang ngasih ide mau bikin program apa. Biasanya permintaan dari manajer. Oke, misalkan mau bikin program musik show misalkan. Nah, nanti si musik show ini yang diminta oleh GM-nya atau manajernya nanti diimplementasikan oleh si produser. Jadi kalau orang mikirnya kreatif adalah yang bikin idenya salah. Yang bikin ide itu adalah produser. Nah, produser yang bikin ide, implementasi kasih ke kreatif. Gua mau dong bikin acara musik show tapi outdoor. Contohnya bisa mungkin ngambil dari net TV yang dulu misalkan. Kayak musik everywhere dan lain sebagainya. Lu bikin tuh, lu kembangin misalkan. Udah dikembangin nanti sama kreatifnya, konsepnya seperti apa. Kalau udah jadi nanti dipresentasiin sama ke produsernya. Kalau produsernya udah beres, nanti lempar lagi ke EP, ke manajer segala macam. Kalau udah di ACC, baru tuh kita masuk ke meeting programnya. Nah, biasanya kalau meeting program udah presentasi isinya tuh hostnya bakal siapa, lokasinya di mana, home bandnya siapa, artisnya pertama mau siapa dan lain sebagainya. Malah kalau bisa udah ada sponsor tuh dimasukin. Gitu. Udah meeting kayak gitu tim produksi udah beres. Nah, nanti mereka akan mengundang tim-tim lainnya selain tim produksi. Ada tim services misalkan kayak FD, direkturnya yang bertugas, terus juga kameramen, audioman, lighting dan lain sebagainya. Tujuannya buat apa? Nah, biasanya kalau kayak gitu untuk setupnya, setup lighting di mana, setup kamera di mana, ntar FD artisnya masuk dari mana, kontennya dikembangin lagi biasanya sama director, sama show director, sama FD juga dikembangin lagi kontennya. Nah, kalau udah beres konsep itu, nah nanti mereka akan menentukan kapan kita akan project syutingnya. Nah, ini bisa dua hal sih. Jadi bisa pilot project atau bisa langsung syuting. Pilot project itu sistemnya adalah kita bikin dulu nih. Kita bikin dulu acaranya, nanti nggak langsung tayang. Tapi dilihat dulu, di QC dulu. Nah, nanti QC atasan-atasan tuh pokoknya. Nah, kalau dianggap ini acara bagus dan bakalan share-nya juga bagus juga. Nah, itu baru kita syuting yang aslinya. Nah, setelah habis beres QC, nah kita baru syuting tuh. Syuting biasanya tergantung. Kalau misalkan kita mau acara-acara taping, itu biasanya minimal ya 6 jam lah minimal 6 jam. Kalau misalkan 2 kali bisa 12 jam lah total kalau kita ngerjain. Habis beres dari syuting, editing. Habis editing beres tayang. Udah sih. Konsepnya arahnya ke situ aja sih. Cuman memang yang orang nggak tahu adalah rute perjalanan ide dari awal sampai jadi konsep sampai eksekusi produksinya sampai ke editing ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, karena biasanya gitu. Kalau kita mikirnya udah produser aja nih yang jago gitu ya, udah produser aja yang semuanya gitu. Semuanya gitu. Itu bisa membutuhin waktu kurang lebih 1 bulan sih. Untuk proses mereka penemuan sampai kita akhirnya bisa meeting bareng, duduk bareng, produksi sampai tayang bisa 1 bulan.
Oke, berarti setiap program-program yang di TV itu berarti emang cukup lama. Sebenarnya udah di planning dari dari banyak jauh-jauh hari. Ya, makanya kan kalau saya mikir orang kalau nggak tahu prosesnya, kayak sekarang kan emang udah masif banget ya digital ya. Jadi kadang suka pernah ada video tentang kameramen nge-shot pas lagi mau gol bolanya nih, tiba-tiba di switch sama sama kameramen kalau di control room gitu loh. Nah orang di sosial media bilang gini, wah kameramen parah nih, dipindahin orang di bunga golin dipindahin ke orang di jualan. Ada tapi yang orang nggak tahu itu bukan kameramennya yang mindahin, tapi ada switcherman di atas. Itu mereka yang mindahin. Entah dipindahin memang karena memang nggak sengaja ataupun sengaja. Tapi orang yang nggak tahu aja itu bisa misleading banget sama siapa yang ngerjain itu. Iya benar. Ngeri masalah yang makanya sebenarnya kalau saya mikir edukasi tentang hal yang berhubungan apapun itu wajib banget orang tahu sih. Jadi nggak seenaknya, wah dahsyat alay ini, wah ini nih, dia nggak tahu bikinnya kayak gimana, capeknya kita pergi pagi pulang pagi segala macam gitu. Aku juga jadi ini sih jadi jadi terbuka lebih. Oh ternyata serumit dan se-complicated itu gitu untuk bisa satu program gitu. Satu program nyatuin puluhan belasan kepala sekali syuting. Nah, itu kayak apalagi kalau film ya, maksudnya itu kan program ya. Iya, itu program. Film. Waduh, film lebih lama lagi. Prosesnya lebih lama lagi, lebih capek lagi. Benar-benar. Gitu syutingnya pun nggak bisa 1-2 hari, minimal 3 minggu. 3 minggu 1 bulan bisa sampai 2 bulan juga. Bisa artisnya nggak pulang, kitanya pun juga nggak pulang. Habis itu juga krunya habis itu belum dapat kerjaan lagi karena biasanya kalau film satu kali beres krunya belum tentu kerja lagi. Ya benar sih karena kan bakal ada produksi-produksi yang lain. Itu pun kalau ada kan, kadang kayak gitu. Makanya kalau buat saya mungkin yang nonton nih biar menghargailah apapun yang dibuat oleh tim produksi entah dari TV, entah dari YouTube dan itu tuh nggak gampang. Kalau kita ngerjain secara profesional ya, tapi kalau misalkan kita ngomong bikin TikTok doang, joget-joget segala macam ya udah itu membuat konsumsi aja. Tapi kalau untuk konsumsi yang benar-benar berat, yang membutuhkan budget yang luar biasa, ya berarti mau nggak mau kita juga harus menghargai gitu loh. Ngeluarin duitnya kayak syuting acara talk show kayak gitu sekali ngeluarin bisa 20-30 juta. Itu paling kecil ya? Itu baru alat-alat? Enggak, itu untuk satu kali produksinya. Untuk satu kali produksi. Jadi ngebayar artis gitu, meals atau makanan, terus minuman dan lain sebagainya. Itu 20-30 juta paling kecil. Tapi acaranya cuma sejam. Iya, dahsyat aja sekelas Raffi Ahmad almarhum Moga itu dulu bayarannya kalau mereka on air itu bisa sampai 50-100 juta loh. Wow. Orang nggak ada yang tahu. Benar-benar iya sih. Tapi ya kita kan kembali lagi usaha nggak meniati hasil gitu. Walaupun apapun yang mereka lakukan pergi pagi pulang pagi nggak pulang malah ya hasilnya kelihatan gitu loh. Ya tapi balik lagi orang kalau ngejudge itu untuk sesuatu hal yang kalau saya bilang dia nggak tahu cara ngerjainnya seperti apa, ya mendingan diem aja, nggak usah komentar. Menikmati aja lebih tepatnya, Pak. Menikmati aja apa yang betul-betul. Apalagi sekarang kalau di bioskop kan orang suka seenaknya ngevideoin, padahal kan udah diwanti-wanti jangan. Nah, itu kan salah satu bentuk menghargai ya dari karya yang ada. Betul banget sih itu. Aduh kayak aku udah ngebayangin serumit apa kalau aku masuk di sana gitu sih Kak. Iya sih bener. Apalagi kalau dipikir-pikir sinetron apalagi ya Kak, karena sinetron harus ada. Iya, sinetron kan bisa kejar tayang kalau mereka lebih parah lagi, apalagi entah kita ngomong krunya, entah itu artisnya, wah itu suntik vitamin C bisa sampai tiap hari. Kalau artis-artis kenapa? Karena mereka butuh daya tahan yang kuat apalagi sinetron. Iya, aku pernah ngeliat di salah satu video TikTok ya Prilly. Dia kan suka ngasih tahu kayak Prilly tuh suntik vitamin karena saking udah capeknya kalau udah harus semua dilakuin di situ gitu di tempat syuting mau. Iya, malah kadang kalau bukan kadang ya keseringan banget kalau film tuh malam jadi pagi. Artinya malam jadi pagi itu adalah scene itu scene pagi. Tapi gimana caranya tuh semua tuh bisa terang biar syutingnya itu tuh beres hari itu juga. Itu director bertanggung jawab untuk hal tersebut. Dan saya kejadian juga kayak gitu. Aduh kita syuting harusnya nih sore nih, gimana caranya? Udah kita bikin lampu daylight segala macam kita taruh belakang, kita cahayain gimana caranya tuh kamera tembus ke belakang nggak kelihatan hitam sama sekali.
kita cahayain taman itu bener-bener seterang mungkin, soalnya itu adalah siang. Itu siang kalau nggak salah deh. Kita nggak dapet scene-nya siang. Akhirnya kita bikin kayak gitu. Dan itu tanggung jawab kita semuanya tuh di situ. Dan momentum-momentum yang diinginkan oleh seorang director itu harus jadi. Pernah saya waktu itu ngejadi Asrada drama di RCTI kan punya drama tuh, Nasrani kalau nggak salah waktu itu. Jadi pas drama itu ada adegan nangis. Ada adegan nangis dari si anak SMP-an kalau nggak salah deh. Dia nangis posisinya hujan. Saya ingat banget director itu Kang Iman waktu itu. Dia bilang, gue mau dong itu adegan nangis beneran turun bareng sama airnya. Itu subuh. Orang tuh anak udah capek, kita juga semua udah capek. Cuman ya mau gimana? Kita harus profesional. Anak itu yang dibayar juga harus profesional. Kita semua harus profesional. Keinginan director pun juga ya kita kerjakan mau nggak mau. Tapi ya setelah tayang hasilnya memuaskan. Makanya orang kalau jangan mikir orang nangis di depannya air juga ikutan turun, itu nggak sekali 2 kali take. Kita bisa berpuluh kali take karena memang momennya itu nggak bisa didapetin. Air buatan pakai selang. Tapi turunnya itu ke kaca. Gimana caranya air dia turun sama air mata turunnya bareng karena kita mau slow motion. Benar, itu susah. Itu susah buat dapetin momen pasnya, itu susah banget pasti. Ya, nangis nggak bisa diatur, air turun nggak bisa diatur. Tapi memang alhamdulillah momennya dapat. Lupa berapa take, belasan sih, masih hitungan belasan. Tapi alhamdulillahnya selesai dan pas kita tonton ya seneng gitu loh. Kenapa ya? Karena tontonan yang kita buat itu appreciate-nya lumayan tinggi gitu loh, termasuk dari tim juga. Wah ini keren nih, ini bagus nih gitu kan. Ini banget, seru banget kalau ngebayangin di lokasi syuting apa gimana gitu kan ya, Kak. Itu menarik banget. Nah, terus aku kepo sih, kan tadi ngomongin masalah director, terus sutradara, produser gitu. Jadi aku kepo aja sih, Kak, sebenarnya tuh yang ngebedain gimana sih, Kak, ngebedain antara produser, sutradara gitu kalau di lokasi syutingnya? Beda sih. Ya karena mungkin aku nggak pernah syuting kali ya. Buat jadi informasi juga. Iya, betul. Edukasi juga. Jadi apa aja tadi? Produser, sutradara, director ya? Director tuh sama bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh iya. Gitu. Jadi kalau perbedaannya adalah kalau produser itu dia memimpin sebuah produksi dan dia punya tim khusus untuk memproduksi naskah, terus timetable, rundown dan lain sebagainya. Nah tugasnya dia itu salah satunya adalah ngasih ide untuk diimplementasikan tadi oleh kreatifnya. Nah setelah itu nanti pas udah dibuat konsepnya, yang ngebuat siapa? Director. Nah director ini ya ini kamera, lighting segala macam itu setupnya melalui dia. Teknisnya, gue mau kamera di sini ya, nanti bakal ngambil seperti ini. Gue mau pakai dolly track dong, dipakein dolly track. Gue mau lighting aja, dia harus milih. Dia nggak bisa main asal-asalan. Gue mau pakai lighting ini, nggak bisa dibawain nama lighting man gitu aja, nggak bisa. Karena kita punya kebutuhan, misalkan mau pakai HDMI, mau pakai HMI, mau pakai daylight, mau pakai kino, itu tergantung dari director masing-masing. Karena setiap director itu biasanya punya color tone-nya masing-masing, warna yang dia pengen ciptakan untuk sebuah visual. Nah, jadi si director itu poinnya adalah lebih ke technical lapangannya untuk mengakuisisi cerita menjadi sebuah gambar yang harmonis hitungannya. Nah, kalau produsernya itu dia yang memproduksi idenya, dia yang ngitung budgetnya, dia yang nyuruh kreatifnya, PA, asprotnya untuk ngebuat hal-hal sampai ke editing. Gitu. Yang bedain sih itu udah pasti beda banget. Beda banget ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah kayak bingung gitu ya, ini benar-benar edukasi banget. Aku juga benar-benar baru tahu gitu, karena takutnya tiba-tiba di lokasi syuting manggil sutradara malah produser kan takut salah gitu. Iya lah, karena kan beda kerjanya. Beda. Jadi kayaknya produser lebih ke konseptor gitu kali ya. Lebih ke konseptor, teknis konsepnya untuk gitu. Penayangan. Jadi bahasa kasarnya naskah yang dibuat oleh tim produksi termasuk dari si produser itu dan nanti dijadikan visual oleh si director. Mudahnya seperti itu. Tapi kalau lebih detail lagi kayak kamera, lighting semuanya sampai artisnya, blocking artis duduk seperti ini aja itu yang kontrol si director. Jadi nggak bisa seenaknya mau naruh kamera di situ, kamera di sini, lighting di sini, nggak bisa. Jadi ya kayak gini nih, semua lighting segala macam nanti komposisinya berarti punya director. Karena dia mau setup seperti ini, nanti gambar yang keluar dari kamera seperti apa, itu konsepnya director gitu.
Oke Kak, sekarang kita geser nih ke tren yang sekarang lagi happening banget di era Oke, digital. Itu setiap orang itu bisa bikin konten di TikTok ataupun di YouTube gitu. Nah, Oke. dari sudut pandang Kakak gitu, ada persaingan gak sih antara dunia pertelevisian dan YouTube, TikTok, bahkan kan sekarang televisi juga udah bisa diganti ke Netflix gitu. Itu ada gak sih Kak persaingan antara mereka? Kalau persaingan harus sebenarnya nggak ada. Kenapa sih bilang nggak ada? Karena ya simbiosis mutualisme. Betul. Apa yang ditayangin di TV udah bisa ditayangin di YouTube. YouTube. Oh iya benar. Potongan-potongan klipnya bisa dimasukin ke TikTok. Oh iya benar. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong bersaing, mungkin awal-awal ya ada kan tuh yang siapa sih lupa, YouTube lebih dari TV. Iya, betul. Kan YouTuber segala macam. Oh Skinny 24 kalau nggak salah deh nyanyi kayak gitu. Cuman akhirnya udah ke sini ya YouTube, TV itu juga banyak menjamur. Kayak Indosiar apa CTV saya lupa, YouTube-nya itu udah sampai 21 juta kalau nggak salah. Kita bisa hitung dong jumlah videonya berapa, monetisasinya berapa. Itu bisa buat gaji satu karyawan 1 bulan mungkin, karena bisa mencapai ratusan atau mungkin miliaran. Karena video yang mereka tayangkan bisa tiap hari dan diupload juga bisa tiap hari. Itu kan keuntungan sangat besar juga untuk pihak pihak TV-nya juga. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang masalah untuk persaingannya mungkin enggak sih ya, enggak masalah persaingan, cuman edukasinya aja. Kalau saya bilang sih edukasi kontennya aja yang mungkin bisa dibilang beda, karena tadi kita udah pernah bahas tuh vulgar atau tidaknya konten dari TikTok ya. Kalau TV enggak kan, karena ada KPI-nya. Jadi mau dia masukin ke YouTube pun ya mereka juga pasti udah bebas dari sensor gitu kan gitu. Cuman kan sekarang orang kadang mikirnya mau nonton TV udah malas tuh. Iya benar udah. Di rumah mungkin punya TV mungkin juga nggak ditonton. Benar. Gitu. Tapi kalau saya bilang tetap butuh di rumah TV. Kenapa? Live-nya berita dari mana? Betul. Dari TV. Dari TV. Jarang banget TV yang masukin live-nya ke YouTube. Kenapa? Karena dia butuh komersil, dia butuh iklan. TV kan itu dari iklan. Iya benar. Sebelum dari digital, TV itu kan butuh iklan banget. Sekarang digital, mereka berkembangnya juga butuh dengan iklan. Ya kan? Kalau nonton untuk hiburan naik haji, iklan bisa 8 menit, 10 menit. Iya, Itu duit semua yang ngalir. Buat apa? Buat gaji, buat pemasukan, segala macam. Kalau nonton bola, kalau biasa Piala Dunia, itu saya lupa, saya pernah ngajarin Piala Dunia. Kita baru masuk studio, udah beres masuk studio, habis itu mau ke pertandingan, sebelum pertandingan iklan dulu. Iklan dulu. Itu sampai 15 menit. Bisa bayangin dong per 30 detik iklan produknya masing-masing bayarnya berapa. Dimasukin jamnya bola udah pasti nonton banyak. Nah gitu. Jadi itu kemarin kenapa saya bilang kalau untuk masalah hal kreatif ya pasti TV tetap masih ada di atas lah. Kalau kenapa? Karena mereka semua itu isinya adalah orang profesional. Bukan berarti TikTok, YouTube dan lain sebagainya bukan orang profesional ya. Cuman TV itu masih mengedepankan bahasanya sensor-sensornya gitu, kreativitasnya juga nggak yang sembarangan bisa langsung tayang gitu aja. Jadi mereka disaring dulu dengan sistem praproduksi yang cukup lumayan lama gitu. Jadi nggak seenaknya lah bahasanya gitu. Oke, jadi memang kalau nggak ada lah, kalau menurut kakak tuh memang nggak ada persaingan karena mereka berdiri masing-masing aja gitu ya kayak. Tadi saling melengkapi. Saling melengkapi benar-benar. Kebutuhannya memang saat ini YouTube dan TV itu masih saling membutuhkan satu sama lain. Sih, gitu. Sekarang setiap stasiun TV pasti punya TikTok atau punya YouTube sih emang. Ya malah kadang kita kalau lagi di kantor bukan nonton TV tapi nonton tayangan ulang dari di YouTube gitu. Misal kita nontonnya di situ ya benar dan sih. Jadi akhirnya pekerjaannya pun di TV bertambah. Benar. Ya kan, kalau dulu nggak ada yang namanya sosmed, sekarang udah ada sosial media spesialis khusus yang megang sosial media bikin konten gitu-gitu. Jadi ya bagusnya juga justru malah membuka lapangan kerja lagi. Betul sih. Gitu. Makanya sekarang TikTok kayak stasiun TV malah lebih nge-up karena mungkin mereka lebih kreatif, konten-kontennya juga lebih menarik gitu. Jadi sering lewat karena sajiannya pun mereka disiapkan. Benar. Ya kan, kalau kayak syuting segala macam proper. Ya mungkin kalau yang lain TikTok kan cuma butuh kamera sama handphone, kamera handphone doang ya udah. Tapi kalau TV kan benar-benar proper. Dia benar-benar dibuat sesuai dengan kualitas video yang memanjakan mata lah bahasanya. Sekarang kan udah sampai 4K juga gitu loh, TV udah ada.
Wah jujur seru banget Kak obrolan kita gitu. Terus pasti teman-teman di rumah juga banyak yang mau ikut gitu ataupun mau dan minat untuk masuk ke dalam dunia broadcasting gitu. Boleh nggak sih Kak dikasih tips-tipsnya gimana sih supaya kita bisa masuk ke dunia broadcasting atau produksi kreatif? Kalau tips kita nggak usah ngomong kreatif karena setiap manusia pasti dikasih kreativitas. Betul. Gimana caranya sebenarnya? Tipsnya itu adalah mengembangkan kreativitas. Yang susah adalah ngelakuin ya. Biasa kita ide udah ada nih. Oh mau syuting ini ya, mau bikin ini ya besok belum tentu jalan biasanya. Karena rasa malasnya. Rasa malasnya dibuang dulu. Karena orang kreatif itu harus banget punya semangat yang tinggi. Karena kalau dia udah malas ngerjain ya udah susah. Kenapa saya bilang harus punya niatan yang baik untuk membuat sebuah karya? Karena era digital nih, orang pasti kalau dari kantor-kantor sekarang kebanyakan digital ataupun industri kreatif, pasti mereka tuh minta portofolio hasil karya kita gitu. Tujuannya buat apa? Untuk ngeliat bener nggak sih orang ini sebagus CV-nya, sesuai CV-nya enggak gitu. Jadi makanya orang untuk masuk ke dunia atau industri kreatif dan broadcasting ini salah satunya adalah jangan males untuk membuat sebuah karya. Tujuannya tadi untuk bisa bikin portofolio yang baik untuk mereka masuk ke dunia atau industri kreatif. Selanjutnya adalah ini sih yang kalau bisa dibilang jangan kaget sama aturan-aturan stasiun TV yang mungkin membedakan waktu tidur atau jam kita. Itu harus dibiasain dulu. Kenapa? Karena saya pernah dapat cerita dari temen, ada anak dia sih ngomongnya Gen Z ya. Dia ngomongnya Gen Z nih. Dia ngomong Gen Z masuk ke kantor ini. Ya ampun, masa jam 5 udah minta pulang? Lu kerja di TV gitu loh. Karena mungkin mikirnya anak zaman sekarang punya kerjaan itu tuh bukanlah sesuatu hal yang effort banget gitu loh. Karena mereka ngerasa sekarang umurnya mereka itu adalah umur yang bisa kerja, ya udah akhirnya mereka kerja. Tapi mereka nggak memikirkan tuh isi dalam sebuah kerjaan itu ada apa gitu loh. Nah makanya pas teman bilang kayak gitu, seminggu kalau nggak salah anaknya keluar. Cuma gara-gara masalah, kerja di TV waktunya sampai jam segini, sampai jam 10 malam segala macem gitu loh. Makanya kenapa saya bilang mengetahui pola atau jam kerja kita tuh penting sebenarnya sebelum kita melamar. Kenapa tujuannya? Ya seperti itu, biar nggak kaget. Kalau bisa cari informasi dulu nih ke teman-teman, lu kerja di TV, gue mau tahu dong kerjanya gimana? Kerjanya gini-gini. Wah gue nggak siap kerja gitu, udah mendingan mundur. Gitu loh, karena itu adalah hal yang akan merugikan kantor atau perusahaan tersebut. Mereka udah mati-matian nyari orang yang udah dapet baru seminggu keluar. Sedangkan kandidat yang lain yang mau kerja beneran harus tersingkir, gitu loh. Nah, selanjutnya itu edukasi sih. Ya kalau hal yang dibutuhkan ya untuk kisi-kisinya nih gimana caranya untuk bisa masuk ke dunia pertelevisian atau digital, edukasi. Kenapa edukasi? Karena edukasi itu penting nih teman-teman. Kita mau syuting itu nggak asal-asalan ngambil gambar. Jadi ada frame size atau framingnya gitu loh. Ada headroomnya, ada movingnya. Jadi kalau saya bilang hal-hal yang berhubungan sama edukasi itu penting banget. Nanti biar kita bisa bawa saat kita wawancara, kita ditanyakan tentang pekerjaan atau job desk yang kita inginkan, kita bisa menjawab. Bukan cuma modal followers banyak di TikTok, bukan cuma modal subscriber banyak, tapi edukasinya mereka tahu gitu. Jadi nggak asal-asalan kalau mau bikin karya tuh, jadi nggak cuma sekedar joget atau sekedar naruh lampu, sekedar masukin framing segala macam, nggak kayak gitu aja. Itu sih untuk tips-tipsnya. Tips-tipsnya ya, tuh teman-teman jangan lupa dicatat. Terus kan tadi kita ngomongin tips ya Kak ya. Ya. Nah, boleh nggak sih Kak sharing sedikit kayak hal positif apa gitu yang bisa didapat selama Kakak bekerja di dunia industri broadcasting ini? Oke, buat saya pribadi, dulu saya bukan tipikal orang yang berani ngomong depan kamera. Oke. Saya nggak bilang saya introvert, extrovert atau ambivert, tapi saya nggak tahu tuh. Tapi dulu saya nggak berani nih ngomong kayak gini nih, ngomong berdua gini saya nggak berani. Saya tipikal yang dulu tuh kalau ada apa-apa
saya di belakang. Makanya saya waktu kuliah ngambil jurusan broadcast, saya mendalaminya editing. Saya nggak mau ketemu sama orang. Nah, setelah saya ternyata masuk stasiun TV, waktu itu jadi floor director. Itu floor director adalah orang yang di atas panggung sendirian ngomong ke ratusan atau ribuan orang yang di depan sana. Coba bayangin, harus punya malu yang tebal, harus punya muka yang tebal banget kan. Nah, awalnya tuh saya orangnya nggak berani sama sekali. Tapi setelah masuk ke stasiun TV, jadi seorang FD, ilmu yang saya dapat tuh banyak, termasuk ilmu public speaking. Ngobrol sama orang harus eye contact. Eye contact gitu loh. Terus ngomong kalau kamera disuruh kamera, ya ngomong sama kamera nih, jangan takut. Nah, belum tentu orang biasa itu berani duduk di sini, ngobrol eye contact atau ngobrol depan kamera. Betul. Nah, itu hal positif yang saya bilang itu memberikan perubahan besar terhadap saya. Kenapa? Karena setelah berubah jadi orang yang baru, yang berani, dan disitulah akhirnya orang banyak kenal saya, ngasih saya kerjaan dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti emang ada dampak positifnya banget sih. Karena setiap pekerjaan sebenarnya ada ya. Ada ya, kayak itu tergantung kita gimana cara ngambilnya aja. Gitu. Oke deh. Ternyata cari kerja itu susah ya. Santai aja kali, di 17 Course upgrade skill gampang kok. Banyak pilihan program di E17 Course, mulai dari pelatihan IT, multimedia, soft skill, bootcamp, TOEFL, psikotes, sampai sertifikasi BNSP. Pilih program yang pas buat kamu. Wah, boleh juga nih buat join di E17 Course. Jangan tunggu besok, daftar sekarang di E17 Course. Oke, itu tadi dampak positif ya yang kakak rasain selama di industri broadcasting. Nah kak, sekarang kita ada pertanyaan dari followers E17 gitu. Mungkin pertanyaannya nggak banyak, cuma 2 dan mungkin mewakili teman-teman di rumah gitu. Kayak yang pertama itu ada, kalau mau mulai karir di dunia broadcasting lebih baik lewat jalur pendidikan formal atau langsung cari pengalaman di lapangan? Dua-duanya sih sebenarnya. Oh, dua-duanya ya kak. Karena kalau untuk pengalaman di lapangan itu juga dibutuhkan. Nah, kalau untuk stasiun TV sendiri itu hampir semua stasiun TV, bukan hampir, kayaknya semua stasiun TV itu minimal majornya D3. Oke. Dan jurusan linear biasanya broadcasting. Nah, tapi kadang beberapa TV juga bisa nerima yang di luar dari jurusan broadcasting. Temen saya ada yang S1 pertanian. Wah. Nah itu jadinya jadi wardrobe lagi. Wah. Berhubungan sama tanaman tiba-tiba mereka bisa ngebaju. Baju make up Kan gitu. jauh gitu ya. Cuman itu program-program BDP namanya Broadcasting Development Program, biasanya di Trans TV itu biasanya. Nah, program-program seperti itu biasanya ngambil yang penting orangnya mau ada kemauan. Ada kemauan kerja, nanti pelan-pelan mereka akan diajarkan tentang broadcasting seperti apa, terutama orang-orang yang belum pernah berkecimpung. Nah, tapi kalau di TV sekarang fresh grade-nya itu harus minimal D3. Jadi harus jalurnya tuh jalur pendidikan. Tapi kalau saran saya di belakangnya memang udah ada jalur prestasi sebelumnya nih, kayak udah paham tentang teknik kameranya atau gimana cara membuat naskah yang baik dan benar kayak gitu. Oke, mungkin ngambil sertifikat gitu kali ya kak? Atau? Iya ada di kalau sertifikasi belum sih, karena di TVRI juga ada sertifikasi kan, sertifikasi kamera kalau kameramen kalau nggak salah 3 bulan, tapi itu belum tentu bisa masuk ke stasiun TV-nya. Oh, cuman ya udah ngambil sertifikasi aja, cuma jadi portofolio aja gitu. Jadi kalau tetap mau masuk ke stasiun TV-nya minimal tuh D3 sekarang. Oke, berarti lulusan SMK itu belum bisa katanya. Belum bisa. Di RCTI aja waktu saya masuk di sana itu saya D3. Itu diwajibkan kuliah S1. Nah, kalau nggak S1 bahasanya kita nggak naik strata. Jadi itu ada sistemnya tuh. Dulu ada outsourcing, ada HRD dan tetap. Nah, jadi kalau yang masih D3 rata-rata itu outsourcing. Nanti kalau udah bisa di di HRD-nya dulu, nah itu di HRD nanti biasanya udah harus S1 minimal. Nah, kalau tetap ya udah lanjut aja. Nah, itu biasanya makan waktu lama juga kalau buat ke tetap. Itu. Oke deh. Nah, ini pertanyaan kedua kak. Oke.
Sebenarnya hal-hal yang terjadi di acara televisi itu benar atau hanya settingan Kak? Misalnya dalam acara pencarian bakat ataupun MasterChef Indonesia. Gimana tuh Kak? Ini mungkin udah bukan lagi apa ya, suatu hal yang orang nggak tahu sih ya. Iya, Tapi emang kalau sekarang kalau saya bilang banyak settingannya. Sebenarnya settingan itu tujuannya adalah untuk ngangkat rating and share sih. Betul. Ya ada segi positif, kenapa? Karena si TV ini kan juga butuh rating and share, butuh banyak penonton gitu. Jadi mau nggak mau apa yang mereka buat itu memang harus ada settingannya. Ya, kenapa harus disetting? Kayak misalkan pernah ikutan atau pernah nonton kuis. Ya. Nah, kuis kan suka ada tuh di telepon, ya kan? Dari mana segala macam. Itu kalau saya pernah waktu zamannya SMP atau SMA nelfon dari rumah, zaman belum kerja sama sekali di TV, selalu sibuk nggak pernah bisa masuk. Mindset saya adalah, oh banyak nih yang nonton, banyak yang nelfon, akhirnya ke tutup lah jalurnya gitu. Pas saya kerja di TV, ada salah satu TV, kita ada kuis waktu itu, saya nggak sebut TV-nya, tapi dia, siapa nih yang mau ditelepon? Mau lu? Mau saudara lu? Kan tujuannya sebenarnya untuk untuk bikin menarik. Kenapa? Karena kalau kita pakai orang yang dari luar langsung, biasanya di briefingnya itu susah. Kalau ada kesalahan-kesalahan tertentu, apalagi kita live, wah itu sulit tuh. Iya benar. Iya kan, misalkan kayak adalah pokoknya di salah satu TV saya kerja juga. Sempat kejebolan waktu itu, masuk kok di YouTube waktu itu. Jadi orangnya baru tanya, halo Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak ini. Oke Pak, pertanyaannya adalah, dia langsung menjawab. Sedangkan pertanyaannya belum keluar. Seolah-olah disetting kan? Sebenarnya bukan disetting, itu penelpon asli. Penelpon asli kita siapin. Karena tujuannya apa? Kuis ini tujuannya adalah mengeluarkan uang atau barang yang ada di di TV tersebut. Tujuannya itu untuk tetap ngasih hadiah lah ibaratnya ke orang tersebut. Cuman biar nanti nggak misleading, nggak tiba-tiba nge-live, abis itu dia nelfon, terus abis itu dia ngejawabnya salah, otomatis durasi akan makin panjang. Sedangkan acara kuis itu paling 1-2 menitan, 2-3 menitan juga udah beres. Nah kalau makin banyak orang yang salah, otomatis durasi makin panjang. Nah itu nggak boleh. Jadi makanya kita ada setting dulu. Misalkan mau telepon nih, saya hostnya Mbak Dian, saya bilang nanti kru di atas nelfon tuh, Mbak Dian nanti disiapin ya. Nanti pertanyaannya adalah kru Persija itu berasal dari mana? Gitu kan. Aduh lucu banget. Nanti Mbak Dian tuh tinggal ngejawab doang. Oh Jakarta, tadi kasih tahu sama si krunya. Kemudian pasti akan dapat hadiah. Nah cuman waktu itu pas di briefing, saya kebetulan lagi nggak tugas. Pas di briefing orangnya nggak tahu gimana. Pas ditanya, ya dengan Bapak siapa? Bapak ini, dari mana? Dari ini. Oke, pertanyaannya adalah langsung dijawab sama dia. Ini jawabannya. Lah orang otomatis kan bingung dong lah. Pertanyaannya belum keluar. Aku udah tahu jawabannya iya. gitu. Sebenarnya tujuan settingan dari TV itu untuk mempermudah kita juga nih sebagai orang-orang yang di belakang layar untuk ngatur durasi juga biar nggak terlalu lama gitu loh. Kalau durasi dari tayangannya cuma 3 menit, kalau makan orang sampai 3 atau 4 orang lebih dong. Nah kita kalau lebih gitu akan diomelin nanti gitu. Oke, nah berarti teman-teman settingan itu bukan berarti meranah ke hal-hal yang Negatif. Iya negatif, Enggak. tapi lebih ke yang mempermudah orang-orang di dalamnya, Betul. memperlancar acara gitu. Bener sih, aku dapat insight baru juga. Karena ya aku pikir gitu ya Kak, kayak kalau settingan, ini mah udah settingan, ini mah udah ini gitu loh. Kitanya jadi, ya ini mah pasti ini gitu kan. Ya, kita karena yang nonton di rumah. Kita juga pasti di dalam sebuah acara itu kan nggak mungkin langsung ayo bikin kayak gini, terus habis itu langsung telepon ini, nggak mungkin. Tapi kita kan ada sistem, tadi saya bilang ada sistem praproduksinya dulu. Betul. Udah kita biar nggak makan waktu produksinya, kita cuma waktu 3 menit, ya udah kita mendingan telepon orang dulu, pastiin dia pasti akan dapat. Iya. Tujuannya kayak gitu. Kayak MasterChef, orang kalau syuting berapa lama MasterChef? Seolah-olah kayak cuma 1 jam gitu kan, ada timer 1 jam. Itu kalau boleh saya sedikit bocorin, ya nggak apa-apa lah saya bocorin. Bocorin artinya ini suatu hal yang memang dibutuhkan untuk show. Ya, show-nya si MasterChef dan beberapa acara lainnya. Kita kalau syuting MasterChef itu bisa sekitar 5-6 jam. Dan real time nggak sih waktu yang diberikan? Tidak. Tujuannya apa? Nggak mungkin dong kalau misalkan kita menanyakan sesuatu yang jelek atau yang buruk. Betul. Kita syuting aja di sini bisa mungkin banget nge-cut. Betul. Tujuannya apa?
biar dapat hasil yang bagus. Iya. Nah, MasterChef pun juga demikian. Kalau misalnya kita bener kasih waktu real time mereka 60 menit, belum tentu jadi itu masakan. Betul. Yang belum jadi pun bukan 1-2 masakan, bisa jadi semuanya. Nah, gitu. Dan saat mereka semua membuat sebuah masakan dan lain sebagainya, itu kan dikontrol sama juri. Jurinya akan ngelihat tambahan waktunya berapa menit nih untuk mereka melanjutkan lagi. Jadi kita nggak asal-asalan udah tambahin 10 menit, enggak. Nanti chefnya akan kasih tahu, oh ini mah bisa deh 5 menit nih kasih tambahan. Ya udah 5 menit lagi kasih tambahan kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan men-setting hal tersebut itu demi kebaikan program yang kita buat, dan nanti yang nonton pun juga akhirnya ngelihat acara kok kayak gini. Kalau misalnya acara ini kan otomatis orang bakal komplain, masa masak nggak beres-beres, masa masak nggak jadi gitu. Ya benar, kan bekerja di dunia industri hiburan gitu ya, jadi pasti kita yang nonton pengennya dipuasin, nggak ya masa ini gini ya, ini masa gini, benar-benar sih Kak. Betul. Oke deh. Oke, itu semoga menjawab teman-teman di rumah ya, bahwasannya settingan bukan berarti ke ranah yang negatif, tapi settingan itu lebih ke arah yang mempermudah dan memperlancar segala acara dan orang-orang di dalamnya. Oke deh. Aduh, aku seru banget hari ini, tapi ini udah di sesi akhir ya, sesi akhir kita. Kira bisa sampai subuh. Gak berasa ya kayak udah di sesi akhir gitu, dan jujur aku dapat banyak banget insight gitu hari ini, jujur, karena mungkin pertama aku bukan di dunia industri broadcasting, jadi makasih banyak ya Kak, itu benar-benar membuka, karena aku juga suka aku juga suka nonton, aku juga masih sering nonton TV kalau di kos aku masih suka nonton TV, masih terus juga masih nonton acara-acara sinetron, drama gitu, itu masih aku. Ya, buat hiburan lah ya. Iya, buat hiburan, bener. Iya, screen time gitu. Nah, jadi hari ini yang kita dapat adalah pentingnya memahami skill-skill di dunia broadcasting, bagaimana transformasi teknologi mengubah dunia broadcasting, serunya pengalaman di balik layar TV, serta tips-tips menarik buat teman-teman yang mau ataupun berminat untuk berkarir di dunia industri broadcasting. Dan semoga obrolan hari ini membuka wawasan baru dan semangat untuk kita semua untuk terus berkarya. Aku juga mau ngucapin makasih ke Kak Miftah karena udah mampir ke Edusphere, udah bagi-bagi cerita menariknya gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Kakak ada pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah? Pesan dan kesannya mungkin kalau kita mau berada di industri kreatif, mau itu awal, mau yang bakal lebih lama, kita harus konsistensi. Karena konsistensi itu dan kerja keras itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya pasti. Gitu. Oke, jadi memang kita perlu konsisten. Betul. Istiqomah ya, istiqomah. Teman-teman harus istiqomah kalau memang sudah. Jangan lupa banyak sholat. Oke deh, dan makasih juga buat teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan Edusphere episode kali ini. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan follow seluruh akun sosial media i17 Course. Sampai jumpa.